Rolling action. Honda City 2004 L15 IDSI ini kendalanya kalau jalan dalam perjalanan ya, tiba-tiba mati mesin, kemudian ditunggu 15 menit, di starter nyala lagi, jalan lagi, kemudian mati lagi, begitu seterusnya sampai akhirnya dia menemukan bengkel kita. Permasalahannya sudah ketemu, sekarang kita akan cek kenapa mobil ini ketika masuk ke bengkel itu dalam kondisi berasap-asap. Yuk kita cek. Kita mau cek mobilnya ini kepanasan, tadi sempat mogok tadi. Nah, ternyata dia kehausan. Oh, ya. Waduh. Jadi untuk hal seperti ini teman-teman ya perhatikan kondisi radiator. Paling nggak seminggu 2 kali dicek, dikontrol volume airnya seberapa. Kalau dia habis, ya ini overhead ya. Jadi mesin ini mati-mati mendadak. Nanti harus nunggu beberapa menit baru dinyalakan lagi, akhirnya sampai sini juga. Ini kita biarkan dingin dulu. Nanti kalau kita semprot pakai air terus takutnya nanti malah bahasanya apa nek ngulet. Ya ngulet udahlah. Ngulet pokoknya lah. Jadi ini kita biarkan dingin dulu. Kita cuma ngetes aja tadi. Kita tunggu sampai dingin. Karena ini juga sudah sore, sudah jam 4:30. Kita harus istirahat dulu. Tegalung mau. Jadi satu-satunya jalan kita harus ngelihat sini kabar baik apa buruk. Wah, Masih baik. Sudah mulai ngasep-ngasep karena panas ya. Iki kaya Mas Dane kae engko. Airnya belum tercampur. Ya, mudah-mudahan masih tertolong, masih terselamatkan. Ini sudah banyak asap karena overhead ya, karena kepanasan. Olinya juga ikut terbakar di sana. Kita akan nunggu hasilnya. Hasil investigasi. Mas Dane kae. Dan setelah dingin kita kemudian melakukan pengecekan kebocoran ya. Kebocorannya ada di sana. Jadi ditutup pipa. Itu airnya mengalir terus itu. Jadi nggak berhenti sebelum airnya habis. Ya. Ada di ujung pipa selang. Ini sepertinya dari tutup termostat. Tutup termostatnya dia retak karena dia terbuat dari aluminium ya, kemudian bocor karena faktor usia, dia retak dari sana. Oke, kita langsung ngambil tindakan servis untuk melakukan pembongkaran, penggantian suku cadang dan lain-lain. Langkah pertama kita melepas rumah filter udara seperti ini. Maka tampilannya langsung terlihat permasalahan kebocorannya ada di pipa bypass penghubung ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bongkar yang ini untuk melakukan penggantian. Kita melakukan uji sekali lagi untuk pengisian radiator. Ini setelah kondisi dingin ya, untuk memastikan kebocoran ada di titik mana saja dan mana saja, biar nggak salah obat. Nah, tuh kelihatan langsung dari sini. Wih, parah. Airnya langsung mengalir deras. Oke, analisa kita sudah tepat, tinggal lanjut. Jadi kita langsung melakukan pelepasan untuk bypass dan juga dudukan sensor. Mas, kameranya mendekat ke sini Mas. Nah, jadi permasalahan seperti ini. Kita juga melihat termostat sudah di nonaktifkan ini. Tuh, termostatnya sudah dipotong, sudah disunat ini sama mekanik planet Pluto. Ini kejadiannya udah lama banget ya. Jadi ya mungkin orangnya nggak menyadari bahwa pemakaian bahan bakar lebih boros, kemudian tenaganya berpengaruh kalau termostat tidak dipasang. Jadi ini kita akan aktifkan kembali dengan melakukan penggantian termostat, kemudian pipa bypass ini juga, pipa dudukan termostat. Ini kan propos kemarin di video awal sudah kita tayangkan. Nah, kita akan ganti. Ini switchnya kita amankan dulu karena switchnya akan kita pergunakan kembali. Nah, ini kalau selang ini kan sudah ngunci, ini sudah nggak bisa dibuka. Karena apa? Karena karat dari pipa ini sudah mengembang sehingga selang ini sudah terkunci. Jadi kita akan ganti juga satu set sama selangnya. Oke, kita langsung melakukan
estimasi dulu ke pemilik mobil. Setelah itu nanti temuan ini kita akan sampaikan ke pemilik mobil untuk mohon izin melakukan penggantian. Oke, kita langsung ya. Suku cadang sudah kita siapkan. Ini adalah rumah termostat yang baru sebagai pengganti yang sudah lelah ini. Kemudian termostat juga kita gunakan produk yang original. Untuk harga komen-komen ya di kolom komentar. Berikut dengan seal termostat. Kemudian ini ada selang radiator. Kemudian ada selang bypass. Selang bypass itu yang kecil, yang ini. Jadi semua produk kita menggunakan yang asli, ya, nggak kaleng-kaleng. Oke, sekarang kita langsung aplikasikan ke sana. Estafet ya videonya ya. Sekarang seal termostat kita pasang. Kita menggunakan sealer ini untuk mengisi pori-pori yang sudah banyak keropos di bagian dalam. Kita menggunakan produk ini juga. Ini lebih awet. Tahan panas. Tutupkan saya. Dan untuk pemasangan termostat, ini menghadap ke mesin dan ini menghadap ke luar, menghadap ke selang seperti ini. Apa yang terjadi kalau salah? Ya kalau salah dia nggak bisa terpasang di sini, ya nggak bisa nempel. Di sini kita pakai sealer juga. Oke kan? Dan kita pasang, kita pilih tempat paling presisi, jangan miring, nggak boleh salah, karena kunci keberhasilannya ada di bagian sini. Oke, kita kasih baut dulu untuk pengaman. Ini bautnya ada 4 ya, di atas 2 dan di bawah 2. Oh, sepatah ini. Jadi untuk bautnya sendiri ada 4, di sini 1, di sini 1, kemudian di sini ada 1 ya, dan di sana ada 1. Nah, ini untuk baut massa. Jadi ini ground nanti. Jadi hanya ada baut 4 yang mengikat dengan body cylinder head untuk mengikatnya. Jangan salah. Untuk switch jangan lupa dipasang kembali dengan kunci ring pas ukuran 24 mm. Kemudian kita kencangkan sampai benar-benar kencang agar tidak terjadi kebocoran ya. Nah, kuncinya 24 mm. Yuk. Ya, selanjutnya pemasangan selang untuk tutup termostatnya. Itu jatuhnya selang yang bawah, yang atas nanti akan segera dipasang. Jadi sealer kami menggunakan yang seri ini ya. Ini kalau kering dia menutup pori-pori dengan baik. Oke, lalu dikencangkan. Ini adalah selang yang atas untuk yang lari ke radiator. Jadi masang boleh dari radiator atau dari sana sebaliknya boleh. Intinya ini terpasang dengan baik, dengan kencang. Lalu kencangkan sampai benar-benar kencang. Ingat waktu pemasangan harus benar-benar masuk. Oke, setelah terpasang kedua selang kemudian sudah dicek ya.
Setelah dicek, kita harus menunggu sekitar 10 atau 15 menit untuk memastikan agar sealer tadi kering sehingga memiliki daya rekat yang luar biasa. Setelah itu kita akan mengisikan air ke radiator, kemudian untuk melakukan tes starter pertama. Ada kebocoran atau enggak? Setelah aman, tidak ada kebocoran, maka kita akan melakukan proses finishing. Dan setelah pemasangan selesai, kita akan coba starter ya. Ini sudah diisi air, kita akan lihat ini nyembur atau enggak. Mudah-mudahan masih terselamatkan si engine-nya. Ayo Kak, starter. Ditambah. Nyemburnya enggak banget. Oke, matikan lalu starter lagi. Oke, starter. Ya, gejala sih ini. Sudah gejala tipis. Kemudian tutup radiator kita pasang, kemudian akan di warm up di tempat ya sampai dengan kipasnya menyala. Kemudian kita tunggu hasilnya. Oke, video kita cut, kemudian kita akan lanjutkan untuk hasil pekerjaannya di video berikutnya. Ya, sampai di sini dulu videonya. Nanti hasilnya apakah ini overhead atau tidak akan kita tayangkan di video berikutnya. Jadi pastikan sudah nyalakan notifikasi subscribe-nya ya, untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Topi Miring.